Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal fajri wa layalin asri ila akhir ayat. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sumu yaum arafah yukaffiru sanatainin aw madiyatan aw mustaqbilatan. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Al-muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus akhinal kiram, Bapak Imam Masjid yang kita hormati, pengurus yayasan dan juga takmir Masjid Al-Ikhlas, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Tanpa terasa waktu sudah mengantarkan kita kepada penghujung bulan Zulqa'dah. Oleh Allah di dalam Al-Quran, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram, dan ditambah satu lagi dengan bulan Rajab. Ini di dalam Al-Quran Allah memberikan satu julukan dengan sebutan Syahrul Hurum, bulan yang agung atau bulan yang mulia. Kenapa demikian? Karena ada sepotong hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menjelaskan, ma min yaumin al-amalus salih, tidak ada hari-hari yang apabila seseorang melakukan amal soleh, ahabbu ilallah, melakukan amal soleh kepada Allah, maka amalnya itu paling dicintai oleh Allah, sangat dicintai oleh Allah, yaitu pada hari-hari yang disebut dengan hari-hari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi kalau kita lihat kalender tahun ini, ya mungkin ada nanti yang meyakini tanggal 1 Zulhijjah itu di hari Isnin tanggal 19. Ada juga yang meyakini kalau lebarannya kemarin itu hari Sabtu, ya itu meyakini ya jatuhnya 1 Zulhijjah tahun ini hari Selasa tanggal 20 Juni. Itu hanya perbedaan saja, tidak perlu kita persoalkan dan peruncing. Jemaah rahimakumullah. Sampai dalam suatu riwayat, ya, kenapa bulan yang 3 bulan diantaranya berturut-turut itu, 1 Zulqa'dah, 2 Zulhijjah, 3 Muharram, kenapa Allah juluki dengan Syahrul Hurum, bulan yang mulia, bulan yang agung? Ibnu Abbas, kemudian juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Nabi yang ilmunya menjadi referensi untuk sahabat yang lain. Apa kata beliau? Wala tuzlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali di bulan yang Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu engkau melakukan perbuatan dosa, perbuatan zalim. Sampai dikatakan jika seseorang melakukan perbuatan zalim, perbuatan dosa,
maka dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Tapi apabila seseorang melakukan amal kebaikan, melakukan amal soleh, maka pahalanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan baik dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maupun dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Makanya tadi dikatakan tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah kepada kita ini hambanya, kecuali apabila dia melakukan amalan itu pada hari-hari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Apakah di hari lain amal kita tidak dicintai Allah? Ya dicintai Allah, tapi lebih khusus ya. Karena ada hari-hari tertentu memang diberikan Allah kelebihan. Ada malam-malam tertentu diberikan kelebihan. Kalau di bulan Ramadan ada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ini nilainya istimewa. Kalau di bulan Zulhijjah bukan terakhir tapi di awal. Dan itu lebih lagi, baik di siang hari maupun di malam harinya kita beribadah. Itu diistimewakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Timbullah pertanyaan dalam pikiran kita. Amal soleh itu kan sangat banyak sekali. Ya, apa saja amal soleh yang paling disukai Allah jika kita kerjakan di awal-awal bulan Zulhijjah tadi? Pada intinya para ulama menjelaskan semua amal soleh apa saja, asal itu perbuatan baik, asal itu amal ibadah yang baik kepada Allah, silahkan kita kerjakan apa saja. Tapi ada beberapa hadis yang barangkali kalau kita ungkap subuh hari ini akan terjawab pertanyaan tadi. Apa saja amalan yang dicintai oleh Rasulullah kita perbuat di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini? Ada hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah, bahwa beliau selalu mengerjakan puasa. Kapan? Tis'a Dzulhijjah, 9 hari di bulan Zulhijjah. Jadi sunnahnya dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian wasumu Asyura, Nabi juga puasa di hari Asyura, tanggal 10 Muharram, sebulan berikutnya. Kemudian wasalasatun fi ayami fi kulli syahrin, dan Nabi juga berpuasa 3 hari di setiap bulannya. Kita kenal dengan Yaumul Bid, 13, 14, 15 bulan Hijriyah. Cuma kita nggak punya kalender Hijriyah, itu aja persoalannya. Umat Islam terbanyak di Indonesia ini kalender hijrahnya nggak ada. Ini bagi kita pengurus masjid, ya, jadi satu beban juga. Mayoritas umat Islam, tapi kalender Islamnya nggak ada. Susah. Yang dilihat bukan tanggal 13, 14, 15 bulan Juni, enggak. 13, 14, 15 bulan Hijriah. Bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan berikutnya. Jadi kalau bisa nanti ya kita punya kalender Hijriah. Jarang itu ada. Berikutnya apa kata Nabi? Wasaumu isnain wal khamis. Nabi SAW juga berpuasa di hari Senin dan Kamis. Dalam hadis ini ada 4 kebiasaan Nabi berpuasa. 1, 9 hari di bulan Zulhijjah. Yang kedua, ya, di hari Asyura tanggal 10 Muharram. Yang ketiga, di Yaumul Bid 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. 4, puasa sunat di hari Senin dan Kamis. Sudah terjawab bahwa rupanya
amalan yang paling disukai, yang paling dicintai oleh Allah kita kerjakan di awal bulan Zulhijjah tadi, memperbanyak puasa sunat. 9 hari Ustaz, mungkin kami tak kuat. Ambillah beberapa hari kita yang mungkin mampu. Misalnya di hari Tarwiyah atau mulai dari hari ke-7. Kalau nanti lebarannya hari Kamis, Idul Adha-nya, nanti mulai hari Senin, Selasa, Rabu. 3 hari ambil. Tak bisa 3 hari, ambil 2 hari. Tarwiyah dan Arafah. Tak bisa juga 2 hari, ambil 1 hari. Mana itu? Hari Arafah. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, sumu yaumu Arafah yukaffiru sanatan au madiyatan. Berpuasa di hari Arafah itu dapat membebaskan kita dari dosa setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Sampai demikian kata Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah rahimakumullah. Kenapa begitu hebat hari Arafah itu? Coba kita lihat. Jamaah haji yang sudah berangkat ke tanah suci, baik dia biayanya hajinya reguler itu 40 hari maupun hajinya khusus haji plus itu 27 hari lebih kurang. Sama, puncak hajinya nanti sama. Kapan? Al-Hajju Arafah. Puncak dari haji itu ialah wukuf di Arafah. Kapan itu? Tanggal 9 Zulhijjah setelah tergelincir matahari. Jadi haji itu sebenarnya enggak lama, paling lama 4 hari aja. Tanggal 9 Zulhijjah wukuf di Arafah. Malamnya mabit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Besok pagi sampai di Mina melontar jumrah. Kemudian sempurnakan tawaf ifadah, tawaf rukun haji, sa'i, tahlul, selesailah. Itulah 4 hari itulah dia mengerjakan haji. 5 hari paling lama kalau dia nanti nafarnya nafar sani. Ya, itu aja. Selain dari itu apa? Mungkin ziarah ke Madinah, arba'in, sholat 40 waktu di Nabawi. Setelah itu ya bolak-balik ke hotel, ke haram beribadah. Tapi yang puncaknya itu aja. Sampai dikatakan hal hajju Arafah. Puncak dari haji itu Arafah. Apa amalan Arafah itu? Arafah artinya mengenal. Mengenal apa? Mengenal diri kita. Menelanjangi diri kita di hadapan Allah. Apa intinya? Minta ampun dan bertobat kepada Allah. Itu amalan pokok ketika orang wukuf di Arafah. Kami banyak disuruh Ustaz baca Quran, berdoa, istighfar. Iya, tapi amalan pokoknya bertobat kepada Allah. Sampai dikeluarkan hadis oleh Nabi, Innallaha azza wa jalla. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala paling banyak memberikan ampunan kepada hambanya ialah ketika dia wukuf di Arafah. Tak ada yang tak diampuni Bapak Ibu. Sebanyak apapun dosa kita dibawa ke sana, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya Arafah. Mungkin kita masih ingat ya sejarah kakek dan nenek kita, Nabi Adam dan Hawa. Dulu terusir dari surga. Kenapa? Melakukan satu dosa. Sampai menangis Nabi Adam dengan Hawa. Dalam suatu riwayat diceritakan lebih 100 tahun menangis sambil berdoa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah, Tuhan kami, kata Adam dan Hawa, kami ini sudah zalim kepada diri kami. Kami sudah berbuat dosa ya Allah, memakan buah khuldi, larangan Engkau. Kalaulah tidak Engkau mengampuni kami berdua ya Allah, kalau tidak Engkau maafkan kesalahan kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami akan merugi buat selama-lamanya.
menangis Adam dan Hawa 100 tahun lebih, di mana diampuni? Ketika beliau hadir di Jabal Rahmah, di padang Arafah, ukuf, di sanalah diterima tobatnya Adam dan Hawa alaihi salam. Betapa hari Arafah itu hari pengampunan Allah. Kita tak berangkat ke Mekah, betul. Kita tak berangkat haji, benar. Tapi kita ada di Batam. Apa yang boleh kita lakukan? Puasa sunat. Puasa sunat apa? Sunat hari Arafah. Makanya 2 tahun tadi. Setahun yang berlalu, setahun yang akan datang. Nah, jangan kita tinggalkan. Kalau tak mampu 9 hari, boleh 3 hari. Tak mampu 3 hari, boleh 1 hari. 2 hari. Tak mampu 2 hari, minimal 1 hari. Tak mampu juga 1 hari, innalillah aja kita. Tidak? Mudah-mudahan 1 hari ini kita lingkarilah kalender kita. Jangan sampai lupa nanti. Di hari Arafah itu sangat hebat nilainya kalau kita berpuasa pada hari itu dengan syarat betul-betul kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah, sudah dapat jawabannya. Ini bukan jawaban saya, tapi Nabi yang kasih keterangan bahwa Rasulullah itu berpuasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Timbul lagi pertanyaan. Selain puasa, apalagi saja yang disukai Allah amal kita di 10 hari pertama Zulhijjah itu? Boleh kita baca hadis riwayat Imam Bukhari masih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi SAW dalam hadis? Wazkurullaha, berzikirlah kamu kepada Allah dengan membaca tasbih, dengan membaca tahmid, dengan membaca tahlil. Kapan? Ya, yaumu ma'lumat, pada hari-hari yang telah dimaklumkan oleh Allah. Yakni ya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Wa ayyamu ma'dudat, dan di hari-hari berbilang. Ayyamu tasriki, yaitu hari tasrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini amalan yang kedua. Makanya dalam hadis yang panjang ini diceritakan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar ibn al-Khattab ketika masuk 1 Zulhijjah untuk datang ke pasar, untuk pergi ke tempat pengambilan air, untuk datang ke tempat penggembalaan domba. Untuk apa? Wahai Umar, kata Nabi, bertakbirlah engkau di pasar. Datanglah Umar ke pasar. Langsung Umar takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dulu kan begitu. Belum iramanya banyak-banyak seperti sekarang. Masih irama tegang-tegang aja dulu. Orang pasar berkata, "Ya Umar, ini kan baru tanggal 1 Zulhijjah, belum masuk Idul Adha. Kenapa engkau sudah takbir?" Apa kata Umar? Telah memerintahkan kepadaku Rasulullah bahwa tadi malam sudah turun wahyu melalui malaikat Jibril agar kita membanyak berzikir, banyak bertakbir mulai tanggal 1 Zulhijjah. Makanya para ulama membagi, itu namanya nanti takbir mutlak. Takbir yang tidak terikat oleh waktu dan tidak terikat oleh tempat. Jadi nanti masuk 1 Zulhijjah, enggak usah ragu-ragu. Sudah boleh kita banyak bertakbir, banyak berzikir, banyak bertahmid. Oh, kami tak mau membaca itu Ustaz, kami mau membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Boleh. Kami tak mau membaca itu Ustaz, kami mau membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Masuk zikir. Tapi akan lebih afdal ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd, dan seterusnya.
Dianjurkan mulai dari tanggal 1 Zulhijjah, tapi itu namanya mutlak, tidak terikat. Boleh di rumah, boleh pagi, boleh tengah hari, boleh sore, boleh malam, boleh di kantor, boleh sedang bawa mobil, kapan aja boleh. Itu yang pertama. 10 hari itu, Pak. Wa ayyamum ma'dudat, dan di hari-hari yang berbilang, yaitu hari tasyrik. Dalam riwayat yang sahih, semenjak masuknya waktu subuh di hari Arafah, itu sudah sunnah kita membaca takbir, namanya takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan waktu sholat diantaranya. Habis sholat subuh, nanti tanggal 9 Zulhijjah, Pak Imam langsung ngambil mic. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Langsung spontan jamaah ikut. Allahu Akbar, Allahu, ikut semuanya. Itu namanya takbir mutlak. Muqayyad. Muqayyad terikat dengan waktu. Di habis waktu salat, habis waktu subuh takbir, habis waktu zuhur takbir, selesai asar takbir, maghrib takbir, isya takbir. Sampai kapan? Sampai tanggal 13 Zulhijjah, sampai sholat asar. Maghribnya tidak lagi takbir. Berapa hari itu? 4 hari, Pak. Kalau digabung kedua-duanya 13 hari tak berhenti takbir. Mulai dari 1 Zulhijjah sampai tanggal 13. Nah, inilah kalau kita mengaji, inilah yang membedakan nanti Idul Adha ini hari raya akbar, hari raya besar dibandingkan dengan Idul Fitri. Cuman kadang-kadang kita tak tahu. Yang kata kita yang besar itu Idul Fitri juga. Kenapa? Rendang banyak, opor ayam ada, ketupat ada, lontong sayur. Semua baru, cat rumah baru, ya tak? Ordeng baru, baju baru, trompa baru, peci baru. Kadang-kadang bini baru. Ini kalau kita mengaji, ini nampak sekarang. Oh, itu alasannya. Takbirnya aja 13 hari tak berhenti. Idul Fitri tak sampai setengah hari. Satu riwayat mulai dari masuknya Idul Fitri di akhir Ramadan sampai selesai khatib khutbah hari raya Idul Fitri. Tapi riwayat yang lain sampai waktu asar. Jadi sehari aja. Jadi mudah-mudahan ada 2 dapat oleh kita ini melalui hadis ini. Pertama dari memperbanyak puasa sunat. Wabil khusus bil khusus tanggal 9 Zulhijjah di hari Arafah. Yang kedua, memperbanyak takbir, tahmid, tasbih, tahlil. Kenapa disuruh memperbanyak itu? Kembali menghidupkan hati yang mati. Jadi kalau ada hati-hati yang mati sekali setahun, inilah mendengar takbir itu berdenyut kembali hatinya. Makanya kalau ada kawan-kawan kita, anak-anak kita tak mau hidup juga hatinya, takbirkan dia. Tak hidup juga, mati juga hatinya, 4 takbir tuh, solatkan lagi, solat mayat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Mungkin untuk hari ini itu dulu, tapi masih banyak lagi amalan kita di bulan Zulhijjah belum selesai. Nanti mudah-mudahan bisa kita sambung karena kita bagi-bagilah waktunya. Ya, mungkin ada yang Bapak Ibu yang mau tugas dan bekerja pada hari ini. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita berdoa kepada Allah. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk meraih amal-amal utama, amal-amal istimewa di bulan Zulhijjah ini. Jangan-jangan Zulhijjah tahun ini merupakan Zulhijjah terakhir buat kita. Wallahu a'lam. Karena memang kita ini, Pak, camat semua nih, Pak. Calon-calon mati. Banyak kita ini yang sudah diintai-intai malaikat maut. Termasuk saya maksudnya. Mudah-mudahan kita raih kemenangan. Kita berdoa kepada Allah.
Kita doakan juga jamaah-jamaah kita yang berangkat ke tanah suci, wabil khusus Pak Musliadi dengan keluarga beliau. Mudah-mudahan dimudahkan Allah perjalanan beliau, diberikan kesehatan, dapat melaksanakan syarat, rukun dan semua rangkaian ibadah haji dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan membawa pergiat haji yang mabrur dan mabrurah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah ridallah wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. وللجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوّن علينا في سخرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أنزل علينا وأهلي بيتنا وأهلي بلادنا khususan Bapak Haji Musliadi dan keluarga wa umuman ala hadhihi jamaah ni'matan wa hidayatan wa salamatan wa sihatan wa barakatan wa maghfiratan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Banyak maaf, usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.